Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham yang pada hari ini ya, tanggal 27 Desember 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dua saham ini adalah Indosat atau ISAT dan satu saham lagi yaitu INKP. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada ISAT atau Indosat. Tanggal 27 Desember 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, sebesar 6,79% ke level 5.900 atau naik Rp375. Nah, kalau secara chart ini kurang bagus. Kenapa? Karena saham sejak dari pembagian dividen, Indosat terkena dividen trap ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini euforia pembagian dividen sempat menyentuh di level 8.000, kemudian ARB 4 hari berturut-turut, kemudian mengalami koreksi lanjutan karena orang-orang kemungkinan panic selling ya, karena turunnya cukup dalam dari 8.000 ke 6.000 bahkan ke level 5.800 5.600-an seperti itu. Nah, untuk hari ini sendiri menurut saya ini hanya technical rebound sementara, kemudian ada juga sentimen positif di mana saham Indosat ini telah resmi merger dengan Tri ya. Seperti itu. Dan baru akan resmi merger itu tanggal 4 Januari 2022. Jadi ini berdampak sentimen positif buat Indosat. Seperti itu. Kebetulan juga untuk saham Indosat ini mantul di area support psikologisnya yaitu di sekitar 5.500. Nah, buat teman-teman yang sudah punya di daerah atas mungkin di sekitar 6.000, 7.000 gitu, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya pribadi melihat dari EMA 50 maupun 150 mengarah ke bawah, garis MACD juga mengarah ke bawah, kita coba confirm ke broker summary-nya dulu ya. Broker summary ISAT untuk tanggal 27 Desember, kita coba lihat ada sedikit akumulasi ya. Jadi dari tanggal 27 ini ada sedikit akumulasi. Kita coba lihat untuk 2 atau 3 hari terakhir distribusi. Jadi kalau dilihat kenaikan ini hanya sifatnya sementara saja. Menurut saya sih hanya technical rebound sementara. Kemudian kebetulan juga ada momentum atau ada sentimen peresmian untuk mergernya yaitu di tanggal 4 Januari 2022. Seperti itu. Jadi hanya technical rebound sementara. Nah, lantas bagaimana buat teman-teman yang sudah punya di daerah atas, mungkin di sekitar 7.000 atau 6.000, menurut saya bisa manfaatkan untuk sell on strength ya. Kenapa? Takutnya gini, ketika ini sudah mulai berbalik arah ke downtrend, kemudian mantul di titik support, itu bukan berarti sudah pembalikan arah ya. Perlu konfirmasi apakah ada akumulasi yang cukup masif, apakah garis MACD sudah mengarah ke atas, kemudian garis MA 50 maupun 150 sudah berpotongan atau posisinya masih uptrend seperti itu. Nah, kalau dilihat dari analisa Indosat ini menunjukkan hanya teknikal sementara, hanya pantulan sementara sebelum melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Jadi menurut saya pribadi sell on strength dulu. Ketika besok ada euforia atau tanggal 28 Desember ada euforia untuk melanjutkan kenaikan, bisa manfaatin untuk sell on strength seperti itu. Untuk target resisten terdekat mungkin di sekitar level psikologisnya di level 6.000 ini seperti itu. Jadi kalau mungkin bisa pertimbangkan cut loss apabila
break dari level 6000, gagal bertahan di level 6000 seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang belum punya barang gimana? Apakah harus entry sekarang? Menurut saya wait and see dulu. Kenapa? Perlu konfirmasi minimal 1 candle lagi. Kenapa? Apabila candle tanggal 28 Desember ini candle merah, ya merah, maka potensinya kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan seperti itu. Kemudian kita tunggu di support psikologisnya di 5.500. Apabila tetap berada di atas 5.500, maka buat teman-teman bisa mulai entry atau averaging down untuk saham ISAT ini, karena potensinya masih cukup oke untuk saham ini di Indosat seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada INKP ya. Oke, INKP sendiri tanggal 27 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,25% atau ditutup di level 8.200, naik 625 poin. Seperti 625 rupiah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat garis EMA 50-nya ada di level psikologis 8.000, untuk garis EMA 150 ada di 8.300. Untuk garis MACD mulai mengarah ke atas, volume juga ada. Nah, yang menarik menurut saya candlenya untuk INKP ini bullish engulfing sih ya. Jadi full body candle seperti itu. Jadi menandakan bahwa tekanan belinya tinggi. Seperti itu. Kita coba lihat ke broker summary. INKP. Untuk INKP sendiri ada masif akumulasi ya, cukup masif akumulasi oleh BK, BB, AK, Aset, BQ. Yang jual ada CC, YP, YU, SQ, GR. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 8.100 hingga 8.000 hingga 8.100. Jadi di sekitar sini 8.000 sampai dengan 8.100. Jadi posisinya masih ya profit, cuma belum banyak, atau bahkan ada yang BEP, masih BEP harga modal. Nah, potensinya gimana? Melihat angle bullish, angle fin, kemudian ada akumulasi yang cukup masif, maka ada potensi untuk saham INKP ini melanjutkan kenaikan. Melanjutkan kenaikan ke level berapa? Minimal ke level karena ini berdekatan ya, cukup dekat, yaitu di sekitar 8.200, 8.300. ini ada garis EMA 150. Menurut saya sih kemungkinan bahwa saham INKP ini akan mungkin retest untuk ke level 8.400 nya di sini, 8.400. Nah, jika aku masih bisa break dari MA 150, maka buat teman-teman bisa spekulasi buy, karena menunjukkan bahwa saham INKP ini yang tadinya mulai sideways, mulai berbalik arah, dan jika berhasil break dari MA 150, maka ada potensi untuk melanjutkan trennya atau berubah menjadi uptrend kembali seperti itu. Baru bisa teman-teman buy on breakout seperti itu. Untuk potensinya kemana? Minimal ke level 9.000 apabila masih confirm uptrend ya. INKP itu ke 9.000 masih mungkin, bahkan mungkin menyentuh ke level 9.200 seperti itu. Tetapi sekali lagi saya perlu konfirmasikan, perlu ingatkan bahwa apabila confirm break dari MA 150 nya di sekitar 8.300 hingga 8.400. Apabila break, maka bisa teman-teman bisa manfaatin untuk buy on breakout seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya besok tanggal 28 melanjutkan kenaikan tetapi gagal break atau masih bertahan di gagal break di MA 150, maka ada potensi untuk ke level psikologisnya. Kebetulan bertepatan dengan MA 50-nya, MA 50-nya ya, di sekitar level 8.000 seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya.
dan nantikan video-video selanjutnya.